Bukan. Kamu yang bawa istri saya kan? Dia istri saya. Ya, kita saat ini mau ketemu sama klien kita. Namanya Mbak Santi. Ya, Mbak Santi ini pengen mencari ibunya yang udah lama nggak pulang, nggak ada kabar sama sekali. Dia punya usaha parfum ya. Saat ini kita udah deket usahanya dan langsung pengen ngobrol sama Mbak Santinya ya. Usahanya deket-deket sini kok. Janjian sama Santi di tempat usahanya di toko parfum. Ya. Dia katanya punya usaha parfum. Kita janjian di sana malam hari karena kalau sudah malam ya katanya dia sudah bisa senggang untuk ngobrol-ngobrol. Yang Mbak tahu pakaian saya yang sebenarnya mana? Ini kenapa, Mas? Coba Mbak cium. Beda, Tuan. Ini kenapa, Mas Randy? Biasanya Badan saya gatal-gatal semua gara-gara parfum palsu ini. Mas, sabar dulu mas. Ada apa ini mas? Badan saya gatal-gatal semua gara-gara parfum palsu. Mas, ini bisanya nggak seperti ini kan? Mas Randy coba jadi Mbak kan tahu parfum yang saya sering pakai. Saya minta maaf, Mas. Maaf. Iya, iya. Mbak mau tanggung jawab, Pak? Badan saya alergi semua ini. Cowok ini marah-marah katanya semenjak dia ya beli parfum di tempat itu badannya jadi gatel-gatel. Jangan-jangan katanya parfum itu palsu. Ganti yang Sabar baru, dulu, Mas, ya. sabar dulu. Coba dicek dulu. Coba parfumnya, parfum merek apa? Terus kenapa kok bisa sampai? Dia tahu parfumnya Ya saya pakai. Allah. Dia dalam kanan tempat saya di sini. Iya sabar dulu pak. Dibanting-banting langsung gitu juga Jangan dong, kayak Mas. gitu dong mas. Ini kan bisa ngomong Maaf, Mas. baik-baik. Aku ganti yang baru, Mas ya. Iya iya. Saya nggak perlu. Coba Saya coba nggak ambil ganti. parfumnya, ambil parfumnya. Coba Mas, kita ini tes udah dulu. kebanting kayak gini buat apa coba? Coba ambil tes dulu. Nah ini gatel-gatel dari Udah nggak mana? perlu. Lu sopan dong lu. Jangan begitu dong. Tiba-tiba banting-banting begini nggak boleh kayak begitu dong. Astagfirullahaladzim. Mas, Hah? saya yang salah, Mas. Iya tapi nggak boleh kayak Kepikiran. begitu. Coba diomongkan baik-baik kan bisa. Kita cek dulu bener nggak ini parfumnya berbahaya atau tidak. Kan semuanya bisa dilakukan. Nggak perlu nuduh seperti itu dan nggak perlu marah-marah seperti itu. Enggak, ini bener sakit. Maksudnya yang bikin gatal-gatal dari mananya coba? Nggak ngerti, biasanya sih nggak gatel-gatel, Mas. Dan ini tuh dia baru dia doang kan yang protes kan? Iya, Nggak ada baru kali gatal-gatal ini. coba? Boleh Soalnya gatal-gatal nggak? Mas Randy itu langganan Enggak, saya. kok malah Baru kali ini, Mbak. baru Mas kali Randy ini itu, aja kan? iya. Iya, emang nggak ada Oh, berarti gatal-gatal. selama ini juga ini nggak ada masalahnya. Kalau Nggak ada cuma baru masalah, dia doang, makanya. kulit dia mungkin yang ini yang lagi sensitif. Mungkin saya lagi banyak pikiran, mungkin saya salah campuran. Enggak, tapi Mas. kan yang penting nggak gatal-gatal. Ini buktinya nggak ada gatal-gatal. Kenapa dia marah-marah? Nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa kan, Mas? Nggak rusak barang-barang dong. Nggak apa-apa, Mas. Saya ikhlas. Nggak apa-apa. Bener nggak apa-apa tadi? Nggak apa-apa, Mas. Iya. Ini Mbak sendirian ini jaga di sini? Sendiri, Mas. Hah? Sendiri. Oh gitu. Nah ini kan Mbak minta tolong sama kita. Kita mau cari ibunya. Ya ibunya ini kenapa Mbak? Bisa kita ngobrol sebentar sini. Ini Mbak. Duduk aja di sini mungkin. Ibunya pergi begitu saja, nggak ada kabar sama sekali. Semua keluarganya nggak ada yang tahu di mana keberadaan ibunya. Ibu saya itu udah 2 tahun meninggalkan rumah, Mas. Meninggalkan ayah sama saya. Kebetulan ayah saya sekarang depresi. Ingin cari-cari ibu terus. Saya gitu. sebagai anak itu merasa nggak tega ngeliat ayah seperti Mas. Berarti Makanya- ayahnya ada di rumah sekarang. Aduh, Mas. Dia lagi depresi karena Iya. kepikiran sama ibu. Iya, Sejak kapan ibu pergi dari rumah? udah 2 tahun, Mas. Oh 2 tahun. Ini perginya kenapa sih Mbak? Ya, itu gara-gara ayah juga. Perbuatan ayah suka main perempuan. Harusnya kan masih bisa dibicarain kan? Ya, benar, Mbak. Oh jadi karena bapak suka main perempuan ibu jadi pergi. Iya, bener. Loh sekarang terus bapak gimana? Udah Ada. baikan atau udah masih Bapak tetap tambah seperti itu? parah. Setiap pulang selalu nanyain ibu. Enggak maksudnya ini Dia udah menyesal gitu. maksudnya Dia dia sangat menyesal dan sifatnya sekarang masih seperti itu atau udah berubah bapaknya? bapaknya udah berubah, Pak. Udah berubah. Iya. Sekarang dia udah bangkrut, udah habis semuanya. Bangkrut? Iya. Emang tadinya bapak Dulu yang bapak ada gitu ya? pengusaha furniture gitu. Dan
sekarang posisinya juga Bapak udah menyesal. udah jatuh, udah menyesal. Sekarang bapak sakit. Sudah dicari kemana-mana, tapi tetap saja ibunya ini nggak ada kabar. Nah ini terakhir ibu pergi ngakunya kemana? Tidak bilang apa-apa, Nggak langsung bilang apa-apa? aja, ya. Langsung hilang. Pakaiannya Iya. dibawa semua nggak? Sebagian, ya. Oh gitu, waduh. Iya. Bagian di keluarga ada yang tahu nggak? Berada di muka. Mbak ini berapa bersaudara? 2, Dua. Satunya Iya. siapa namanya? Desi. Mbak Desi. Mbak Desi ada di rumah? Enggak, dia udah mandiri juga, udah bersuami. Oh, udah bersuami. Iya, udah pisah rumah gitu. Ya udah, ini berarti kita mau kemana dulu ini? Mau ke rumah saya dulu, mau jemput ayah, boleh mas? Maksudnya ayahnya ikut kita. Iya, ikut nyari juga gitu. Oh, gitu. Iya, ya udah. Bapaknya kondisinya sehat tadi? Iya, tapi kurang gitu. Kesadarannya Suka tiba-tiba iya, hilang. gitu. Iya. Iya, labil gitu Mbak ya. Kesadarannya hilang? Kadang ingat, kadang enggak. Sakit apa emang dia? Depresi mas. Akhirnya kita sepakat ke tempat rumahnya Santi, sekaligus pengen ketemu sama bapaknya supaya bapaknya cerita semuanya di sini. Yuk, di sebelah mana rumahnya? Sana saya. Nah, pas sampai kita rumahnya Santi, ternyata Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayah. Udah ya. Belum, Pak. Ya. Ini Mas Mandala. Belum, Pak. Pak, Bapak kenapa? Ayah. Ini. Bukan Fatimah ayah. ini Fatimah. Bukan ayah, itu Eh, bukan kamu ibu. siapa? Saya Mandala. Bukan. Kamu yang bawa istri saya kan? Bukan Hah? ayah. Ini sebentar Pak, sabar dulu. Bukan ayah, bukan. Bapak sabar Ayah, dulu. bukan. Ini ibu kamu, Santi. Ini Mbak Feli membantu kita cari ibu ayah. Bapak tenang Ayah, dulu Pak. ayah Bapak, sabar, Bapak tenang. kenapa? Ya. Ini bantuin kita ya buat cari ibu. Ini ibu kamu. Bukan ayah, ini Mbak Feli ayah. Ini ibu kamu. Bukan ayah, ini Mbak Feli sama Mas Mandala Kamu bantuin lihat kita. ini yang melarikan ibu kamu. Mewe ayah yang bantu kita nanti cari ibu ayah. Ayah kamu cari ibu kan? Ini kan ya, mau cari ibu kan ayah? Mau kan? Iya. Iya. Kasihan Pak Daden ini seperti orang stres. Dia ini benar-benar seperti orang depresi. Bapak banyak pikiran, dia Bapak tenang, sabar. Coba Bapak duduk aja sini. Bapak duduk ya. Bapak duduk sini ya. Bapak nggak usah takut. Saya bukan orang yang mengambil istri Bapak, bukan. Iya makanya. Pak, ini insyaallah kita bantu. Bapak tenang, Bapak Ya, insyaallah kita bantu Pak. Bapak duduk sini, duduk sini. Bapak duduk sini dulu, ya. Iya, Bapak tenang dulu, Bapak sabar dulu ya. Saya tahu mungkin Bapak kangen sama istri Bapak. Cuman Saya kan ya, saya tahu Pak. Ya, Bapak tenang dulu ya. Sekarang Bapak aman di sini. Ya Pak, nggak usah khawatir, nggak usah takut. Insya Allah kita, tolong saya kan. Insya Allah Pak, kita akan coba bantu. Ya, ini Pak. Kita cari ya, kita cari Semuanya ibu itu kan ya. perlu pertimbangan, ya perlu ketenangan juga, nggak langsung tiba-tiba kita ceroboh ya, pergi ke sana pergi sini, enggak, semuanya kan perlu pertimbangan Pak. Bapak ini mungkin banyak pikiran. Kita tenangin dia, kita kasih pengertian dari dia bahwa kita di sini tujuannya untuk ngebantuin Bapak untuk mencari Ibu Fatimah. Ya Bapak mungkin merasa bersalah tentang masa lalu Bapak, iya. Saya ini Fatimah. Iya saya tahu Pak. Tapi kan Ibu Fatimah pergi juga punya alasan Pak. Ya kalau selama ini dia tahunya kan Bapak selama ini mohon maaf ya banyak melakukan kesalahan. Bapak gede sana sini katanya. Ya itu Pak, Bapak harus yakinkan sama Ibu Fatimah nanti. Kalau Bapak udah nggak seperti itu lagi, Bapak harus yakinkan sama Ibu Fatimah kalau Bapak udah berubah. Iya, makanya Bapak harus tenang di sini. Ya terakhir Ibu pergi di mana Pak? Atau mungkin ada temennya, kawannya atau saudaranya mungkin? Ada Ibu Kiki, tempat jahitan ibu. Ibu sering tahu ke sana. Ibu Di sana ya, Ibu tempat Keke? jahitan ibu. Tempat Ibu Kiki. jahitan Ibu, maksudnya Iya. tempat jahitan Ibu? Ibu sering ke sana. Oh, Mas, Ibu sering jahit. jahitin baju di Ibu Keke? Ibu Kiki. Ibu Kiki? Iya. Iya. Oh, Ibu Kita sering bisa- jahitin ke sana? Iya. Mungkin sering curhat juga jangan-jangan Iya. ya? Kita ngecek boleh ke sana aja, Mas. Ibu Kiki ini adalah seorang tukang jahit
yang katanya Ibu Fatimah sering menjahitkan pakaiannya ke sana. Dan kalau jahitin pakaiannya ke sana, mereka ini suka ngobrol, suka sharing, biasa dari siang sampai sore baru pulang di situ. Ya sudah, akhirnya kita mau menuju ke sana. Bapak tenang dulu Pak, ya. Kalau Bapak kondisinya nggak stabil begini, Bapak mending nggak usah ikut loh kalau Bapak nggak stabil begini. Saya pengen ikut cari Fatimah itu saya. Tapi Bapak janji ya, Bapak harus tenang ya Pak ya. Insya Allah kalau Bapak Ayah, kita cari ibu ya, ya. Tolong saya ya. Iya, iya, kita cari ibu. Iya, Tolong ayo saya kita ya. cari. Ayo Mas, kita cari. Kita cari Pak, yuk. Yuk. Ayo, ya. Akhirnya kita tim menuju ke tempatnya Ibu Kiki, seorang tukang jahit. Ya, kita sampai di sana ternyata alhamdulillah Ibu Kikinya ada di situ. Ya, Ibu Kiki ini udah lama kenal sama Ibu Fatimah. Udah lama kenal ya. Udah lama kenal. Ibu tahu nggak kalau Ibu Fatimah udah nggak pulang 2 tahun? Sering sharing-sharing atau cerita nggak masalah suaminya? Iya, sering. Oh, sering cerita juga. Ya masalah, mohon maaf suaminya yang ini, maksudnya katanya Suaminya buruk gitu, mainnya gitu Ibu. bener Ibu. Iya. Sebulan yang lalu saya pernah ngeliat Mana istri saya? Hah? Enggak Ibu Fatimah maksudnya? Iya, Di pasar. di pasar. Baru dong. Iya. Ngapain di pasar Ibu? Saya dengar saya deketin, dia nggak mau. Loh, dia ngapain di malah situ? kabur. Oh kabur dia. Iya. Dia ngapain di situ Ibu? Kasihan, dia sakit-sakitan. Maksudnya Sakit. dia jadi tiduran gitu di pasar atau gimana? Maksudnya dia sakitan gimana ini maksudnya? Kasihan. Terus Bapak bisa bilang Ibu Fatimahnya sakit-sakitan kalau Ibu cuma lihat Saya dari coba jauh? deketin, saya jalannya dia begitu. Gimana jalannya? Kasihan, dia kayak orang sakit. Oh, lemes gitu. gitu. Iya, saya coba deketin, dia nggak mau, dia malah kabur. Oh. Di situ Ibu Kiki cerita, saya juga nggak tahu. Gak biasanya Ibu Fatimah seperti itu. Waktu itu waktu di pasar, saya habis pulang dari jahit, saya lewat pasar, saya ngeliat Ibu Fatimah. Saya samperin, dia malah ketakutan. Kenapa Ibu nggak telepon saya, Bu? Seandainya saya punya nomor kamu, saya hubungi kamu. Kalau gitu minta nomor teleponnya aja Ibu. Bisa minta nomor teleponnya ya, Bu ya? Nomor Iya, teleponnya. iya, iya. Coba. Ketemu lagi atau mungkin Ada, dia datang nomor ke teleponnya. lagi? Teleponnya Iya, Mbak ada. iya, iya. Tolong Ibu ya. Teleponnya Mbak ada. Coba Mbak. Mbak, teleponnya Mbak ada. Nah, ini. Coba dicatat Mbak nomor Ini Mbak, teleponnya. catat ya. Tadi Ini kalau kalau suatu waktu perlu-perlu. itu Ibu tolong dikabarin Ibu ya. Iya, iya, iya. Nanti Bu, kabarin saya ya, Bu ya? Iya, insya Allah. Saya pamit dulu ya, Bu ya? Tapi di pasar-pasar dekat sini ya Bu ya? Cuma dia lewat aja gitu ya? Iya, dia malah kabur. Kita coba cek ke pasar aja. Ya, makasih Bu ya kalau begitu Sama ya. pasar Ibu, makasih Ibu ya. Ibu ya. Ntar tolong jangan lupa dikabarin Bu ya. Iya, sama-sama. Yuk. Ini katanya informasinya di pasar terakhir 1 bulan yang lalu melihat tapi ternyata dia malah kabur kan. Kabur ini kenapa? Jadi ada masalah ini dengan Ibu Fatimah ya. Takut dia nutupin sesuatu mungkin kan. Kayak kita akan coba cek ke pasar deh. Nanti kita tanya sama orang di sana. Ya. Barangkali dia kenal ya. Nah, pas kita sampai pasar itu, ya tim kita sebar di situ. Tim kita sebar, tim nyari di mana keberadaannya Ibu Fatimah. Pak Dadang sama Mbak Santi di situ sama-sama mencoba untuk mencari. Di situ Pak Dadang tiba-tiba teriak. Dia tiba-tiba bilang dia ngeliat istrinya. Tuh. Pak, apaan sih? Kurang ajar ya, Pak, sama saya ya. Lepas. Pak. Pak. Apa-apa nih? Gitu dong. Dia istri saya. Kamu Fatimah kan? Enggak, bukan Bapak saya. Eh, kamu jangan salah kawan siapa? Dia istri saya. Sabar dulu. Maaf Ibu nih. Ibu Fatimah. Bukan, saya nggak kenal, saya baru pulang kerja, Pak. Pak Dadang ini ngigo lagi.
Dia halusinasi lagi, dia begitu ngeliat perempuan berhijab dipikirnya Fatimah. Bapak tenang dulu Pak, Pak tenang dulu. Iya Mas, maaf Iya, Mas ya. ini salah orang aja. Malam Pak. Iya makanya ini salah orang Pak, mungkin kan udah tua mungkin. Ini kan perempuan. Iya Jangan iya. jadi apa-apain juga Mas, maaf ya. Iya Mbak, maaf Mbak ya. Ya maaf ya Pak, Mbak ya maaf ya, salah orang Pak ya, maaf Pak ya. Maksudnya nyari siapa Ibu Fatimah Pak. Itu saya. Iya, ada fotonya. Mungkin Bapak pernah lihat nggak? Katanya suka lewat sini juga. Iya. Ada handphonenya nih Pak. Ini kok dia. Di situ akhirnya kita tanya sama warga. Sebenarnya Pak Dadang ini lagi nyari istrinya yang udah 10 tahun menghilang, nggak ada kabar sama sekali. Kita tunjukin fotonya sama warga di situ. Ada yang kenal nggak sama Ibu Fatimah? Nah ini Pak orangnya Pak. Coba dilihat lagi Mas. Nah, ini Iya. nggak salah lagi. Ini benar. Apa? Nggak mungkin ibu saya ngemis, Pak. Ibu saya tuh nggak pernah ngemis. Ini nggak salah lagi, Mbak. Enggak mungkin, Pak. Nggak mungkin. nongkrong sering ngemis di sini kok. Sini, sering nongkrong di sini. Kalau nggak di pojok situ tuh. Nggak mungkin, Pak. Ibu saya tuh nggak pernah ngemis, Pak. Dari kecil Mbak, kan. saya masih muda, masih hafal penglihatan saya. Nggak mungkin, Pak. Iya. Benar. Bu Nggak Fatimah mungkin, biasa Pak. dia ngemis sendirian Pak ini. Nggak mungkin. Ini lama Pak ngemisnya. Udah lama, tapi udah lama juga nggak kelihatan dia, jarang kelihatan. Astagfirullahaladzim. Terus gimana keadaannya Mas? Maksudnya emang lagi ada masalah? Sekarang di mana ibu saya? Kalau masalah saya nggak tahu juga. Bapak tinggalnya di mana Pak? Nah, tinggalnya di sana di perkampungan kumuh. Perkampungan kumuh. Jadi Ibu Fatimah ini katanya tinggal di kampung kumuh. Gak jauh Mas dari sini. Mas lurus saja itu belok kanan. Nah itu kampungnya banyak di situ. Ya, banyak di situ tempat-tempat kumuh. Dan disitulah tinggalnya Ibu Fatimah. Ini anaknya Hidup Pak. sendirian lagi Pak ya. Ibu saya Ya ini suaminya. Jadi nggak mungkin ngemis harusnya Pak. Ini bapak saya. Lah memangnya udah terpisah. Udah, Pak. Iya, udah nggak ada kabar hampir 2 tahun Mas. Kita coba cari aja ke kampungan kumuh ya Pak ya. Ini lurus belok kanan ya. Lagi jauh ya? Terima kasih, Pak, ya. Pakai mobil kali biar cepet ya. Ya nggak apa-apa. Yuk. Pakai mobil aja. Paling sampai perapatan doang. Oh nggak muat mobil ya? Buat mobil ke Oh perkampungannya. ya sudah ya sudah. Yuk, kita coba. Udah. Yuk, kita coba. Oke jalan makasih ke sana. Mas ya. Yuk, Maaf makasih, Mbak Pak, ya ya. sekali lagi maaf Mbak ya. Oke makasih. Akhirnya kita buru-buru cari tempat tinggalnya Ibu Fatimah di kampung kumuh. Kita menuju ke sana. Sampai di sana kita tanya orang ya, kenal nggak sama Ibu Fatimah? Pak, ini Pak, mau nanya Pak, kenal Ibu Fatimah ini nggak Pak? Oh iya, itu tadi aja dia tinggal di sini. Tinggal di perkampungan sini bener, Pak. Iya. Oh, di sini Pak maksudnya. Di mana, Pak? Tempat ibu saya. Ya Allah. Dan emang bener, Pak. Profesi ini pengemis, Pak. Tapi ibu saya tuh nggak pernah ngemis, Pak. Ini keluarganya Pak, ini anak Ini ayah saya, Pak. Pak. Iya, sempat kaget Ibu juga sering Pak nyari. kok jadi pengemis, tapi nggak pernah seperti itu. Sekarang kemana Pak Ibu Fatimah? Nggak tahu. Ya coba pergi. Nggak ada Udah lama nomor. nggak pulang berarti ya Pak ya? Dia sendiri yang tinggal di situ. Bu. Iya Pak, ini lagi kita coba cari-cari Pak. Ini kasihan kok jadi pengemis begini, hidupnya pasti nggak. Sudah berapa lama, Pak, ibu saya Udah ngemis di sini, pindah-pindah Pak? ini hidupnya. Udah lama. Ya Allah, jadi sehari-harinya Nggak tahu, Pak. Astagfirullahaladzim. Ibu saya jadi pengemis sekarang, Pak. Terakhir Bapak ngeliatnya di mana Pak? Kita tidak Ya, kita cari lagi ya. Kita cari ya. Oh gitu. Jadi Ibu Fatimah ini benar-benar jadi gelandangan dia. Nggak punya arah dan tujuan yang jelas hidupnya, kasihan. Santi nangis lagi di situ. tahu juga lah. Kita nggak tetap aja kadang-kadang dia. Iya. Cuma selama ini yang Bapak lihat dia sendirian aja tuh Pak. Sendiri aja. Aduh susah juga ya mau nanya sama siapa kalau dia sendirian terus. Kalau seandainya ada, ya saya bilangin. Makanya dia juga nggak sekarang udah lama nggak kemari-mari lagi. Udah berapa lama, Pak, ibu saya tinggal di sini, Pak? Ya sekitar 4 bulan. Ya. Tapi Pokoknya selama dia ngemis itu lah ya Pak, dia tinggalnya di sini. karena di sini Ya udah kita coba cari lagi nih tempat lain ya. Iya. Jadi udah nggak sih lagi Pak ya. nggak ada lagi. Ayo ya. Yuk, terima kasih Pak ya. Makasih Pak ya Makasih informasinya banyak, Pak. Iya, ya. Akhirnya
tim di situ rundingan, kita musyawarah, kita kira-kira harus mencari kemana. Karena terakhir warga di sana bilang Ibu Fatimah ini tinggalnya nomaden, jadi nggak jelas tinggal di mana. Warga juga nggak tahu pindahnya kemana. Kemana tuh? Lagi di sini, astagfirullahaladzim, kemana ya? Mana ibu kamu? Aku juga nggak tahu. Aduh ya Allah, katanya tinggal dalam sini nih. Ya Allah. Kayak gini berarti Tempat kondisinya begini kurang ya lebih. Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Kita tinggal di tempat seperti ini. Iya. Ini udah malam Mbak ya, besok cari lagi ya. Ini kan jadi katanya Mbak pengen datang ke suatu tempat ya. Iya, Itu tempat apa itu? Susi, mbak saya. Oh, Mbak yang nomor 1 Mbak. Iya, benar. Mbak pengen ke sana ngapain? Pengen cari ibu soalnya Mbak Susi lebih dekat sama ibu. Bukannya Mbak udah pernah tanyain? Udah pernah datang ke sana juga kan Udah, sebelumnya. tapi mbak saya tuh nggak suka sama ayah, nggak kecewa sama ayah. Jadi dia nggak mau tahu masa lalu lagi. ayahnya. Akhirnya kita memutuskan untuk kembali lagi sama Mbak Susi. Ada kemungkinan mungkin Mbak Susi tahu di mana keberadaan ibunya. Ya kita berharap sih bisa ada informasi dari sana. Begitu alamatnya valid, benar dan ada, kita langsung menuju ke sana. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbak Susi. Iya, assalamualaikum. Malam Mbak, maaf bisa ngobrol sebentar Mbak, dicariin adiknya sama bapaknya. Iya, sama ayah yang ini bang. Mbak Susi ini begitu ngelihat Santi, dia bingung, dia kaget. Apalagi Santi di situ bawa bapaknya. Marah di situ Mbak Susi ini. Dan kamu ngapain bawa ayah ke sini? Pak, ayah meminta maaf sama ibu, Pak. Kakak nggak ngeliat keadaan ayah sekarang seperti ini. Kakak nggak kesian sama ayah. Aku nggak mau tahu kok. Kita meminta maaf sama ibu, Kakak. Enggak. Kak, Kamu tahu di mana ibu nak? kakak nggak kesian sama ayah. Kamu tahu di mana ibu? Sebentar, bapak sama Mbak sebentar dulu ya. Mbak tahu kan kondisinya kalau ibu ini pergi dari rumah, tahu kan? Tapi gara-gara ayah mas, ibu saya pergi. Ya sebentar Mbak. Iya Mbak, sekarang itu bukan masalah siapa penyebabnya dan kenapa, itu udah zaman dulu Mbak. Sekarang sama-sama Mbak harusnya kerjasama sama adiknya juga, kasihan ibunya Mbak loh. Masa Mbak cuma perdebatin masalah karena Bapak, jangan, Bapak juga udah mau minta maaf Pak, bener kan Pak? Mau minta maaf, Bapak juga udah taubat Mbak. Ibu tahu nggak Mbak kenapa, tahu nggak Ibu Mbak sekarang kondisinya gimana, tahu nggak? Nggak tahu saya. Ibunya Mbak jadi pengemis sekarang, tahu nggak? Iya, dia jadi pengemis, Mbak. Dia sekarang di pasar loh. Minta-minta dia, Mbak. Dia hidup sendirian gara-gara ayah, tahu nggak? Semua gara-gara ayah. Semua gara-gara ayah. Mbak udah, Mbak. Asal Ya Allah, ya Allah. Dia marah di situ, dia marah besar. Sama bapaknya diserang di situ. Santi juga dikasih tahu, kamu sebagai adik harusnya belain ibu, ngapain kamu belain bapak coba? Kita menyesal nak. Kakak maafin ayah, Kak. Di situ Pak Dadang benar-benar memohon sama Mbak Susi. Dia minta maaf sama Susi di situ. Dia merasa menyesal. Dia pengen katanya meminta maaf sama ibu. Kakak maafin ayah. Ayo Kakak, kita Anggap ayah udah ada. Kak, Nggak pernah Kak, nganggap. ingat Kak, ayah tuh best friend kita. Kakak ingat Ibu tuh jadi pengemis gara-gara ayah, Iya, tahu aku nggak? tahu.
Kita obat nak. Ya pergi dari sini. Jangan kayak gitu. Pak Susi. Buka pintunya kak, kita cari ibu. Ayah, sabar ayah ibu ya. Sabar. Kita cari ibu lagi yuk ayah. Yuk. Ayo ya kita cari ibu. Kakak lu enggak. Kak Desi udah mau maafin kita. Sabar ya. Pak ya. Kak Desi nggak mau maafin kita lagi ayah. Ayo. Mbak jangan ngomong kayak gitu Mbak. Mbak harus tenangin bapaknya, jangan bilang nggak mau Ayo, dimaafin. ayo. Pasti mungkin suatu saat dimaafin kok Mbak. Gimana pun kan ini tetap ayahnya Mbak. Nggak mau nonton. Dari Susi kita nggak dapat apa-apa karena Susi sendiri nggak tahu di mana keberadaan ibunya. Susi tetap masih benci sama bapaknya. Dia nggak bisa terima bapaknya cuma minta maaf seperti itu. Dia nggak bisa terima. Nanti cari ibu ayah. Nanti kita cari ibu. Di mana nak? Kita nanti cari ayah. Ayo Ya ayah. Ayo. Allah, aku rindu nak. Ya Allah. Dapat informasi dari Ibu Kiki, katanya Ibu Kiki ini WhatsApp ke Santi, dia bilang Apa? Ibu di rumah sakit ayah. Ibu di rumah sakit. Astagfirullahaladzim. Kenapa Mbak, dia? saya di rumah sakit Mbak. Kenapa? Kok bisa? Kok bisa? WA dari Ibu Kiki Ya Mbak. Allah. Ya Allah. Ya. Allah. Kan pernah kecelakaan di klinik. Ini dikirimin alamatnya kok di klinik. Iya, ayo. Iya kan pernah kecelakaan. Ayo, ayo kita masuk, kita ke klinik. Coba yuk, coba yuk. pas sampai klinik di mana katanya Ibu Fatimah dirawat, kita sampai di sana. Mbak permisi Mbak. Mbak, maaf Mbak. Mbak, ada kecelakaan katanya pasien namanya atas Ibu siapa? Fatimah Mbak. Fatimah, benar Mbak? Iya, Ibu Fatimah ada nggak Mbak? Ada 2 hari yang lalu, tapi udah Oh iya. Hah? bener kecelakaan. Mbak, ini fotonya benar Mbak? Kecelakaan gimana? Gimana kondisinya? Gimana kondisinya, Mbak? Yang luka apanya Mbak? Iya, Yang Mbak. luka? Tangannya. Sampai patah gitu sampai. Sampai ada tindakan khusus. Saya nggak tahu apa segala macam. Mbak dijahit. Ibu Fatimah katanya udah dibawa pulang sama saudaranya atau familinya, namanya Pak Farhan katanya. Udah dibawa pulang kemana? Saya kurang tahu kalau nggak salah ada yang bawa seorang cowok. Siapa? 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 Siapa namanya Mbak? Putri saya. Kan biasa ada tanda tangan tuh, bisa Iya, imitasi. atau nggak biasanya kalau ini ada alamatnya, ada data-datanya, nama sama alamat pasien, nomor telepon yang ditinggalin, nomor telepon siapa? Ada tetap sama bapak. Atas nama Farhan, jadi yang tanggung jawab semua biaya semuanya Farhan ini. Ada yang kena sama Farhan. Itu kena sama Farhan. Masalah itu sudah jauh Ibu mana? yang pernah bersama saya juga mbak. Sudah jauh. Iya. Tahu rumahnya tadi? Masih ingat nggak? Agak lupa sih mbak. Tapi masih ingat nggak? Masih ingat nggak? Sama minta alamat. Ada alamatnya nggak? Pasti ditinggalin pasti data-datanya alamat sama telepon. KTP-nya biasanya ada mbak. Datanya ini ada KTP di daerah Bogor. Akhirnya kita coba datang ke rumahnya Pak Farhan, ya kita menuju ke sana. Bogor? Mbak masih ingat ganti Bogor? Yuk langsung ke sana aja kalau gitu. Dan diinget-inget lagi ya ke sini. Ya oke Mbak ya, kita langsung ke sana ya. Ya makasih Mbak ya. Yuk langsung ke sana. Iya. Begitu sampai rumahnya Farhan, kita ketemu sama Om Farhan di situ. Jadi gini Om, ini sebenarnya kita kan mau mencari Ibu Fatimah. Yang terakhir Ibu Fatimah katanya dibawa ke klinik karena kecelakaan. Dan terakhir katanya Om yang ambil. Ini Om yang bantu semua biaya perawatannya dan emang kondisinya lagi sakit waktu itu. Betul Pak, karena perbuatan dia ini. Bukannya karena kecelakaan ya om? Ya memang karena kecelakaan, tapi emang kelakuan dia inilah Yang menyebabkan dulunya itu kecelakaan gitu maksudnya? bertahun-tahun nyari kamu. Saya udah menyesal. Kamu jangan semudah itu minta maaf. Om, Ayah sudah sakit om. Ya, saya tahu. Ayah sudah menyesal om. Kami udah minta maaf om. Tapi kenapa bertahun-tahun baru kali. Kami sudah mencari om.
Saya rindu dengan Fatimah. Makanya kayak gitu, Mas. Saya rindu dengan Fatimah. Saya udah menyesal. Benar, saya minta tolong sama kamu. Om Farhan berusaha menasihatin Pak Dadang di situ. Gak semudah itu, Saya Mas. udah menyesal. Mas tuh nggak ngerasain bahwa Fatimah tuh bertahun-tahun. Terus mudah itu. Tolong, saya rindu dengan Fatimah. Tunjukin om gimana om, tunjukin. Mas tuh pernah nyanyi, Mas. Iya, saya sudah menyesal. Bahwa saya bagaimana penderitaan Fatimah. Kejaya kamu kemana aja coba? Nangis di situ, Santi nangis, Pak Dadang nangis, dia mohon sama Pak Farhan, Om Farhan, Om tolong kasih tahu di mana ibu, kasih tahu. Jadi kita mau minta maaf om, om nggak kesian lihat ayah seperti ini. Ayah udah mendapat sekiranya, ayah udah jadi seperti ini. Maafin, tunjukin ibu. Iya om, kayak betul. Tolong kasih kesempatan, kasihan Pak. Tolong. Oke, lain kali Mas ya. Jadi suami itu jangan mentang-mentang jaya sama. Iya, saya menyesal. Ya kalau menyesal tuh emang sekarang sih, bisa belakangan. Itu kan semua masa lalu om. Sekarang om lihat sekarang aja om, mereka benar-benar udah mau berubah om. Om tahu nggak kondisi Ibu Fatimah terakhir? Tahu kan berarti? Ya, Kondisinya gimana? kondisi tangannya lumayan. Tolong kasih kesempatan, kasihan Pak. Tolong. Oke, lain kali Mas ya. Jadi suami itu jangan mentang-mentang jaya sama. Iya, saya menyesal. Ya kalau menyesal tuh emang sekarang sih, bisa belakangan. Itu kan semua masa lalu om. Sekarang om lihat sekarang aja om, mereka benar-benar udah mau berubah om. Om tahu nggak kondisi Ibu Fatimah terakhir? Tahu kan berarti? Ya, Kondisinya gimana? kondisi tangannya lumayan. Kenapa om tangannya ibu om? Kenapa? Kecelakaan deh itu, gara-gara kalian. Om Farhan nggak bisa bicara banyak. Dia bilang coba ikutin saya, nanti saya tunjukkan di mana ibu. Anterin kami om. Ya sudah. Anterin kami om. Ayo bang. Ayo om, kita ketemu ibu ayah. Ayo ketemu ibu ayah. Ayo. Nah kita ikutin Om Farhan di situ, pelan-pelan kita ikutin Om Farhan. Ternyata Om Farhan menuju ke sebuah kuburan. Maafin ayah Fatimah. Ayah minta maaf. Farhan. Farhan. Di mana? Kita masuk ke kuburan di situ dan Pak Dadang di situ menangis dia. Meronta-ronta dia nangis, di mana istri saya, di mana makam istri saya, jangan-jangan istri saya meninggal ya. Ibu, ibu. Fatimah. Pak Dadang, Mbak Santi di situ kaget melihat Ibu Fatimah, dia langsung peluk Ibu Fatimah. Fatimah, maafin ayah Fatimah. Ayah minta maaf Fatimah. Haru biru, semuanya ketemu sudah puluhan tahun nggak ketemu, akhirnya ketemu di situ coba. Fatimah ngapain di sini? Bukan sama Ani. Kuburan abangku nak. Masya Allah, ternyata Ibu Fatimah duduk di kuburan anaknya yang pertama yang sudah meninggal dunia katanya. Bang Adin, iya, kamu belum pernah kesini. Ayah mungkin juga sudah lupa. Saya tidak lupa dengan kalian. Saya tidak akan pernah lupa.
kepada kau Fatimah. Kenapa ibu seperti ini? Ibu kecelakaan, nak. Sampai akhirnya seperti ini. Ya Allah, ini semua gara-gara ayah. Maafin ayah. Ibu sengaja pergi karena ibu ingin tenang. Ini semua supaya ayah menyadari apa yang sudah ayah perbuat pada ibu. Ibu sebenarnya menyayangi ayah. Ibu menyayangi kalian semua. Pak Dadang di situ nangis, dia teriak, dia minta maaf sama istrinya. Ayah minta maaf. Ayah mau berubah. Fatimah, maafin ayah ya. Maafin ayah. Sudah ibu maafkan. Ayo Bu, kita pulang. Kita bersatu lagi kayak dulu Bu. Ayo udah sakit seperti ini. Ayo Bu. Ibu, nanti kita jadi pulang. Kita bersama-sama lagi. Kita bersatu lagi. Lebaran kita pulang lagi ya ayah. Iya sayang. Ya, penyesalan itu selalu datangnya belakang. Ya. Padahal hidup itu cuma sekali. Apa yang harus kita lakukan? Lakukan yang terbaik buat sesama ya. Sebarkan kebaikan dimanapun kalian berada. Insya Allah kalau kalian sebarkan kebaikan, kalian akan menuaikan hasil yang insya Allah berkah buat kalian sendiri. Terhadap orang-orang yang ada di sekitar kalian, baik itu istri, anak-anak, dan juga keluarga. Hargai mereka, sayangi mereka, cintai mereka. Karena orang-orang inilah yang akan mendoakan kalian. Orang-orang inilah yang akan selalu menemani kalian dengan tulus dan ikhlas. Tapi kalau kalian kecewakan mereka, kalau kalian membuat mereka sedih, naudzubillah, ya, kalian bisa menjadi sesuatu yang kalau kalian kecewakan mereka, naudzubillah, kalian akan menyesal selama-lamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tempatnya dosa, juga tempatnya salah, ya Allah. Orang tua ini adalah pondasi dalam sebuah keluarga. Kalau pemimpinnya tidak becus dalam mengatur sebuah keluarga, pasti keluarga itu juga nggak benar. Tapi dalam sebuah keluarga, ya, kepala keluarganya benar, kepala keluarganya menerapkan ilmu agama, iman dan amal soleh dalam sebuah keluarga, insya Allah keluarganya ini sakinah mawaddah warahmah. Kita lihat apa yang dilakukan sama Pak Dadang. Dia selama ini cuma cari uang, cuma untuk dunia, materi yang dia bangga-banggakan. Keluarganya apa? Bahagia? Tidak. Walaupun semuanya terpenuhi, keluarganya nggak bahagia. Akhirnya apa? Ibu Fatimah akhirnya marah-marah di situ. Akhirnya apa? Anak-anaknya jadi korban, anak-anaknya tertekan di situ, mentalnya tertekan anak-anaknya. Akhirnya apa? Satu sama lain nggak rukun. Keluarganya berantakan coba. Insya Allah kalau kita mengejar akhirat, kalau kita beri anak-anak kita, keluarga kita dengan setiap harinya iman dan amal soleh, dengan setiap harinya ya tuntunan agama sesuai yang diajarkan Nabi besar Muhammad SAW, insya Allah keluarga kita akan bahagia, keluarga kita akan damai, anak-anak kita akan anak-anak yang soleh dan soleha, dan insya Allah ya dunia dan akhirat kita bahagia di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauhimu, akan pernah rasa sakit hatiku saat ku tahu kau dengannya tak denganku. Ku genggam erat janjimu untuk